Sistem pertahanan udara canggih milik Indonesia, yaitu NASAMS atau Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System, yang dikendalikan oleh TNI Angkatan Udara. NASAMS dijuluki sebagai Iron Dome versi Indonesia karena fungsinya mirip dengan sistem pertahanan rudal milik Israel, yaitu Iron Dome, yakni untuk menangkal ancaman dari udara seperti rudal, pesawat, dan drone. Sistem ini menandai peningkatan signifikan dalam kemampuan pertahanan udara Indonesia, khususnya untuk melindungi wilayah strategis dari serangan musuh. Dalam perkembangan konflik antara Iran dan Israel yang telah berlangsung selama 4 hari terakhir, perhatian dunia tertuju pada sistem pertahanan udara Israel yang selama ini dijuluki sebagai salah satu yang tercanggih, yakni Iron Dome. Sistem ini yang kerap dipromosikan sebagai tameng utama dari serangan roket dan rudal, kini tengah menghadapi ujian nyata dari serangan rudal Iran yang diluncurkan dalam jumlah besar dan dengan tingkat kecanggihan yang telah dimodifikasi secara signifikan. Iron Dome atau yang dalam bahasa Ibrani dikenal sebagai Kipat Barzel, dirancang secara khusus untuk mencegah dan menghancurkan roket jarak pendek serta peluru artileri yang masuk ke wilayah Israel. Sistem ini terdiri dari 3 elemen utama, yakni radar multiguna ELM 2084, sistem manajemen pertempuran dan kendali senjata, serta unit peluncur roket yang membawa rudal pencegat bernama Tamir. Namun dalam serangan terbaru yang terjadi di berbagai titik wilayah Israel, banyak rekaman video memperlihatkan bahwa sejumlah rudal Iran berhasil melewati sistem pertahanan ini dan menghantam sasaran di darat, menyebabkan kehancuran sejumlah bangunan, serta menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan laporan dari media The Jerusalem Post hingga tanggal 17 bulan Juni 2025, tercatat sebanyak 16 orang meninggal dunia, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka. Hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas sistem pertahanan Iron Dome dalam menghadapi ancaman yang lebih kompleks dan bervolume tinggi seperti yang dilancarkan oleh Iran. Bahkan media pemerintah Iran, IRNA, mengklaim bahwa sistem Iron Dome telah mengalami gangguan akibat peretasan yang semakin memperlemah respons pertahanan udara Israel dalam momen kritis tersebut. Iron Dome sendiri memiliki desain yang cukup fleksibel, dengan sistem peluncur yang dapat dipindahkan karena dibekali dengan 4 roda, memungkinkan mobilitas tinggi di berbagai medan. Rudal pencegat Tamir yang digunakan memiliki panjang 3 meter, diameter 0,16 meter, dan bobot sebesar 90 kg. Masing-masing roket tersebut memiliki harga yang sangat tinggi, diperkirakan mencapai $100.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,4 miliar rupiah, dengan jangkauan efektif mencapai 40 km. Meskipun biaya operasionalnya sangat besar, bahkan disebut-sebut mencapai $100 juta Amerika Serikat atau sekitar 1,4 triliun rupiah, Iron Dome tetap menjadi sistem utama dalam pertahanan Israel. Namun, dalam konteks serangan rudal yang sangat masif dan terkoordinasi, seperti yang dilancarkan oleh Iran, Iron Dome tampaknya menunjukkan keterbatasan. Serangan tersebut tidak hanya datang dari satu arah, melainkan dilakukan secara simultan dari beberapa titik, dengan rudal-rudal yang memiliki kemampuan manuver tinggi serta mengandung teknologi siluman. Hal ini membuat sistem radar dan komando Iron Dome bekerja ekstra keras, dan dalam beberapa kasus gagal melaksanakan intersepsi secara efektif. Kondisi inilah yang mendorong berbagai kalangan militer dan analis pertahanan untuk mengevaluasi ulang strategi pertahanan udara Israel ke depan. Sementara itu di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga tak luput dari perhatian dalam konteks pengembangan sistem pertahanan udaranya. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU telah lama mengoperasikan sistem pertahanan yang disebut sebagai NAMSAS, singkatan dari National Advanced Surface-to-Air Missile System, yang merupakan produk kolaborasi antara industri pertahanan Kongsberg dari Norwegia dan Raytheon dari Amerika Serikat. Sistem NAMSAS yang dioperasikan TNI AU dikenal sebagai salah satu sistem pertahanan udara jarak menengah yang cukup andal dan sering disebut oleh personil militer sebagai Iron Dome versi Indonesia. NAMSAS generasi kedua atau NAMSAS II telah secara strategis ditempatkan di beberapa lokasi di Pulau Jawa, meskipun lokasi pastinya dirahasiakan untuk kepentingan keamanan nasional. Sistem ini berada di bawah komando satuan khusus yang dikenal sebagai Satrudal NAMSAS TNI AU. Fungsi utamanya adalah melindungi ibu kota negara Jakarta, serta kawasan vital lainnya dari ancaman udara seperti pesawat tempur, helikopter, rudal jelajah, hingga wahana udara nirawak atau drone. Sistem ini dilengkapi dengan radar pemantauan,
peluncur rudal serta pos komando yang terhubung secara digital untuk eksekusi cepat terhadap target yang teridentifikasi. Keunggulan dari NASAMS adalah fleksibilitasnya dalam menggunakan berbagai jenis rudal peluncur, di antaranya AIM-102 AMRA-M dan AIM-9 Sidewinder. Sistem ini mampu mengeksekusi sasaran dengan tingkat akurasi yang tinggi dan juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mengatasi gangguan sinyal atau jammer yang dapat melemahkan operasional sistem pertahanan udara. Di sisi lain, kemampuan deteksi dan identifikasi target yang dimiliki oleh NASAMS menjadikannya sistem yang sangat relevan dalam menghadapi ancaman multidimensi di kawasan Asia Tenggara yang dikenal memiliki kompleksitas geostrategis yang tinggi. Kembali pada Iron Dome, meskipun sistem ini masih menjadi tulang punggung pertahanan Israel dari serangan roket dan artileri jarak pendek, peristiwa terbaru menunjukkan bahwa tidak ada sistem pertahanan yang benar-benar kebal dari kegagalan. Kesiapan dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang baik dalam jumlah, kecepatan, maupun teknologi rudal menjadi tantangan yang tidak bisa dihindari. Sebanyak 10 unit Iron Dome yang kini dimiliki oleh Israel, masing-masing terdiri dari 3 hingga 4 peluncur, 20 rudal Tamir, dan radar tempur, mungkin memerlukan peningkatan lebih lanjut dalam sistem integrasinya untuk menghadapi ancaman masa depan yang semakin kompleks dan terdistribusi secara luas. Dalam dinamika peperangan modern yang berkembang pesat, konflik yang melibatkan aktor negara besar seperti Iran dan Israel menjadi cerminan nyata betapa pentingnya ketahanan udara strategis yang tangguh dan adaptif. Serangan intensif yang dilancarkan oleh Iran selama 4 hari terakhir tidak hanya menguji kapabilitas militer Israel secara keseluruhan, tetapi juga memperlihatkan betapa cepatnya lanskap teknologi militer berubah. Iron Dome yang sebelumnya dianggap sebagai simbol superioritas pertahanan udara Israel, kini memasuki babak evaluasi ulang setelah diketahui memiliki keterbatasan dalam menghadapi gelombang serangan rudal multifront yang canggih. Lebih jauh lagi, pengembangan sistem senjata oleh Iran yang diklaim memiliki teknologi manuver tinggi dan kemampuan menghindari radar telah memperlihatkan celah dalam lapisan pertahanan udara Israel. Dengan rudal-rudal yang diluncurkan secara simultan dari berbagai arah serta dalam jumlah besar, beban kerja pada sistem kendali tembakan dan radar ELM 2084 menjadi sangat tinggi. Bahkan, gangguan yang diklaim berasal dari aktivitas pertasan terhadap sistem kendali Iron Dome memperlihatkan bahwa dimensi cyber kini tidak bisa dipisahkan dari operasi tempur konvensional. Kompleksitas ini menjadikan pertempuran udara masa kini tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik rudal, tetapi juga bergantung pada dominasi di medan digital dan elektromagnetik. Kondisi ini memberikan cerminan penting bagi negara-negara lain yang sedang membangun kemampuan pertahanan udara, termasuk Indonesia. Dengan mempertimbangkan kondisi geografisnya yang berupa negara kepulauan, Indonesia menyadari bahwa tantangan udara bukan hanya datang dari serangan langsung, tetapi juga dari infiltrasi lintas batas yang bisa datang sewaktu-waktu dari berbagai penjuru lautan. Dalam konteks inilah, keberadaan sistem NASAMS menjadi elemen strategis yang sangat penting. Pengoperasian NASAMS generasi kedua oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara bukan sekedar upaya simbolik, melainkan sebuah komitmen terhadap penguatan pertahanan nasional di era yang ditandai dengan kecanggihan drone, misal balistik, dan wahana nirawak lainnya. Penggunaan rudal AIM-120 dan AIM-9 yang kompatibel dengan sistem NASAMS menunjukkan fleksibilitas taktis yang tinggi. Rudal-rudal ini dikenal luas di kalangan militer dunia karena kecepatan, akurasi, dan kemampuan menyerang target dari berbagai sudut serangan. Terlebih lagi, dengan sistem radar dan kendali terintegrasi secara digital, NASAMS mampu melakukan deteksi dini serta pelacakan otomatis terhadap sasaran, sekaligus mengeksekusi perintah penembakan dalam waktu sangat singkat. Hal ini memberikan waktu reaksi yang sangat krusial, terutama dalam menghadapi ancaman berkecepatan tinggi seperti drone kamikaze atau rudal jelajah. Lebih dari sekedar pelindung ibu kota, sistem NASAMS merepresentasikan arah baru pertahanan udara Indonesia, yakni pertahanan yang berbasis teknologi adaptif, integratif, dan siap bertransformasi menghadapi skenario konflik kontemporer. Di tengah meningkatnya tensi regional seperti Laut Cina Selatan dan adanya aktor non-negara yang aktif di perairan Nusantara, strategi Indonesia perlu mengakomodasi kemampuan pencegahan dan penanggulangan dini atas berbagai bentuk serangan udara. Pengembangan ini sejalan dengan peningkatan alokasi anggaran pertahanan dan kerjasama strategis dengan negara-negara mitra. Adapun pelajaran besar yang dapat dipetik dari konflik Iran dan Israel ialah bahwa dominasi udara tidak dapat dicapai hanya dengan sistem canggih, tetapi harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia, integrasi antar sistem senjata, serta ketahanan cyber yang memadai.
Sebuah sistem pertahanan yang modern harus pula memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi musuh, termasuk dalam hal teknologi siluman, manipulasi sinyal, hingga serangan berbasis satelit. Dalam skema pertahanan nasional yang holistik, sistem seperti NASAM AIS bukanlah titik akhir melainkan fondasi awal untuk membangun jaringan pertahanan berlapis yang mampu melindungi ruang udara Indonesia dari segala bentuk ancaman, baik konvensional maupun asimetris. Kedepan, tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia akan mengembangkan kemampuan serupa dengan konsep Iron Dome atau bahkan menciptakan sistem hibrida sendiri yang lebih sesuai dengan kondisi geografis dan ancaman yang dihadapi. Satu hal yang pasti, dunia kini memasuki babak baru dalam pertahanan udara, di mana kecepatan respons, kecanggihan sistem, dan integrasi digital menjadi kunci utama keunggulan militer. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan.